Ya, kali ini Dennis Karista mengungkap bahwasannya Regi Datau yang selama ini dikabarkan adalah yang menjadi selingkuhan Dennis Karista, memberikan janji-janji. Kira-kira apa janji-janji RD yang pernah diberikan kepada Dennis Karista? Berikut inilah jawaban dari Dennis Karista ketika ditanya oleh netizen dalam Q&A-nya berikut ini. Dan di sini Dennis Karista juga menduga ataupun menganggap bahwasannya dirinya ini seperti kena ajab karena dia mengalami beberapa hal berikut ini yang dia ungkapkan. Oke, jangan lupa subscribe channel ini guys, let's go videonya. Kemarin muka bengkak, sekarang muka ngope-ngope gini. Apalagi dosa yang kuperbuat yang belum ku minta maaf. Minta maaf udah, jadi orang ketiga udah, minta maaf jadi pemabuk udah. Apa ini dosa pakai bikini kah? Buset. Pakai minta bikini mesti minta ampun sama siapa? Mesti udah ampun sama emak gue. Kotekin dengan nih, kotekin dengan 1, 2, 3, kotekin nih. Kan kotek, kan gue kepein. Gatel banget kepein, jangannya nih kepein nih, gue kepein nih. Satu gue kepein nih, udah kope. Udah, dikit lagi. Ayo, semangat, dikit lagi, ke kope. Nih, ke kope nih. Sebelum gue speak up, gue mikir konsekuensinya sangat banyak di gue. 1, gue akan nyusun artis dan itu benar terjadi. 2, gue akan susah dapat produk iklan apalagi yang dari TV. Itu pasti terjadi karena pelakor itu kan orang yang paling dibenci di Indonesia. Terus gitu. 3, nama gue akan hancur sehancur-hancurnya. Tapi gue pikir lagi, lah nama gue mah udah hancur, apalagi yang gue takut. Terus gitu gue pikir yang bagusnya bakal jadi apa, positif yang gue dapat kalau gue share. Ya gue bisa menjadi berkat buat orang lain, bagi orang yang posisinya sama kayak gue, dan bagi orang yang kesaksian gue itu bisa berguna untuk bagi orang yang dalam hubungan sama kayak gue bisa keluar dari masalah ini. Itu menurut gue. Dan yang masalah speak up ini pas habis gue speak up banyak yang ngelarang gue, tapi gue merasa setelah gue speak up ini bagus buat diri gue juga. Terutama ini bagus banget buat diri gue karena ini untuk mencegah gue jadi lakor lagi, karena yang udah pasti terjadi adalah nggak ada lakor yang berani lah sama gue. Itu udah pasti, dan gue udah bulat tekad gue karena gue tidak akan sama lakor lagi. Jadi gue nggak takut lakor pada takut deketin gue, enggak, gue nggak takut karena gue tidak mau lagi sama kaki orang. Karena kalau misalkan ada yang deketin gue lakor, gue kontenin, paham nggak? Nah terus begitu bagus buat gue dan bagus buat dia dan keluarganya, walaupun efeknya terlihat sangat jelek untuk dia jangka pendeknya, tapi jangka panjangnya akan bagus juga menurut gue untuk dia dan keluarganya, karena dia akan lebih menghargai bininya dan tahu mana bedanya lakor sama bini sah itu apa. Dan udah pasti yang bagian hancur-hancuran namanya ke gue, tapi gue udah tahu itu konsekuensinya, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting apa, 1, gue lega, jauh lebih lega dari yang gue pernah rasain sebelumnya. Ini menurut gue suatu pencapaian. Terus udah gitu nama bagian yang sana gue yakin akan bagus. Terus ya intinya gue tidak ada penyesalan dalam speak up ini. Ini akan gue terus lanjutkan karena ini bagus buat pemulihan gue. Gue bikin lagu kali ya. Gimana guys? Setuju gak? Kalau gue mau balikan, gue stop kontenin karena kuncinya 1, dia paling takut kalau dikontenin, udah gitu doang. Kalau gue mau balikan, gue diem dari kemarin. Kalau gue masih mau melanjutkan hubungan, gue nggak bakal kirim bunga papan itu. Karena gue tahu dia tuh gengsian nomor 1. Tuh. Kalau gue masih ngomong di sosmed, berarti semua masih aman-aman aja. Itu tidak ada yang terjadi. Paham nggak? Karena pelakor itu
kuncinya cuma satu, kalau mau sayang diem. Kalau gue beda, gue nggak mau jadi pelakor lagi, makanya gue bacot, lebih plong. Yang kali ini dia perlu diakuin, bukan karena putusnya ya, putusnya mah kalau putus kan bisa balik. Ini masalahnya udah tidak ada jalan kembali, dan gue udah speak up karena selama 4 tahun gue gak pernah ngomong sama siapa-siapa. Sekarang gue lebih lega gitu. Tapi gak ada hubungannya gue bulet karena itu sih. Gue bulet karena ya gue makan nasi babi kayaknya. Tapi sekarang udah gak bulet loh, dikurus kan, udah nge-gym tiap hari gitu. Masa sih bulet? Enggak lah, nggak mau dan nggak mungkin, karena guanya juga tidak mau mengorbankan orang lain, apalagi cuman untuk kebahagiaan gua. Bahagia bisa dicari kok dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Ya memang kedua belah pihak, cuman kan gue bisa ngomong enggak waktu itu, dan gue membiarkan selama 4 tahun baru gue berani ngomong. Dulu mah gue takut tau gak dia, serius. Tahun kedua, tahun ketiga juga takut, tahun keempat udah gak takut, dan dia ini juga lebih takut sama gue tahun keempat. Setelah gue terkenal, semuanya berubah jadi lebih baik. Setelah tahun kedua hancur banget tuh Raki, beneran deh. Kalau diinget-inget, gue kadang kasihan gitu ya sama dia ya. Cuman gue inget-inget lagi perlakuan dia terhadap gue yang tahun kedua itu sih ngaco banget sih. Emang harus dikasih pelajaran cowok-cowok kayak gini, biar kagak kebanyakan selingkuh. Biar selingkuh tuh gak dianggap wajar, mesti dikasih nyaho. Tahun keempat dia baik banget. Cuman tetap aja harus dikasih pelajaran. Semangat. Oh iya, cewek-cewek lain mah mana berani sama dia. Gue aja yang berani gini dulu takut sama dia, karena mata buta, hati buta, otak pun turu. Ya kayak gitu sebenarnya ya, menyakiti orang yang kita cinta itu, kitanya lebih sakit loh. Tapi ini semua gue sudah pertimbangkan konsekuensinya, dan guanya juga sakit ya, tapi nggak apa-apa. Tidak ada jalan lain. Konsekuensi harus ditanggung oleh kedua belah pihak, oleh gue dan dia. Dan iya benar, harus tega sih. Kalau enggak, dia bakal gitu terus. Jadi semangat untuk bongkar. Karena yang gue lakukan kejujuran, dan gue ngomong juga untuk kebaikan semua orang ya. Buat pelajaran juga, biar cowok-cowok tuh nggak berani selingkuh macem-macem gitu deh. Banyak lah yang gue tak bisa cerita. Salah satunya adalah janji gak bakal ninggalin kalau misalkan mau masuk lewat belakang. Gue bingung ya kenapa mau masuk lewat belakang ya. Emangnya pintu yang depan kekunci. Untungnya gue gak mau. Untung gue gak mau loh. Coba ya kalau misalkan cewek lain kecintaan bucin mau aja, amsyong gak lo? Aduh. Ngeri kali, predator kali tuh Raki. Istimewa. Ya kadang gue berpikir ya, kalau misalkan malam-malam gitu gue jahat banget ya sama dia gitu ya. Kan biar gimana pun dia ada baiknya sama gue. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, setelah pas gue bangun ya memang ada baiknya dia sama gue. Dia baik sama gue, makanya gue masih speak up biar dia berperilaku lebih baik dan nganggap perselingkuhan tidak wajar, sehingga dia dapat pelajaran pas dia masih hidup daripada dia dapat azabnya pas dia udah mati di akhirat. Ya karena gue sayang ya, makanya gue speak up lah biar dia tahu diri gitu, jadi laki kan. Nggak boleh tidak menghargai perempuan, apalagi bininya. Perselingkuhan itu tidak boleh dianggap wajar oleh siapapun. Konsekuensi yang menanggung bukan dia aja kok, gue yang paling parah, gue cewek loh. Ya memang susah, mau ngomong juga gue susah. Kira gue speak up tidak berat benar. Apalagi gue ingat-ingat kalau baru bulan lalu terus gitu, kalau gue ke Bali biasanya gue pengen cepet-cepet pulang biar bisa ketemu kan. Begitu sulit. Bedanya kalau Rehan kan baik, kalau ini bangke. Begitu sulit, lupakan Rehan, karena Rehan bukan Rehan ya, tapi intinya dia predator.
berpisah ini sangat baik untuk semua pihak, lebih gue mencegah gue kena penyakit.